Tahukah kalian bahwa pemerintahan yang dipimpin oleh Rasulullah dengan Al-Khulafaur Rasyidin merupakan pemerintahan yang paling demokratis di dunia ini? Dengan Piagam Madinah sebagai acuan dalam menata hubungan antar warga masyarakat, pada saat itu semua elemen masyarakat mendapatkan penghormatan dan penghargaan yang sama. Di dalam Al-Quran terdapat pesan-pesan yang mulia tentang demokrasi, musyawarah, dan toleransi. Salah satunya terdapat pada Al-Quran Surah Ali Imran ayat 159 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidul qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Fa'idha azamta fatawakkal 'alallahi innallaha yuhibbul mutawakkilin. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka. Mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah terhadap mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran Surah Ali Imran ayat 159. Nah, teman-teman tahu nggak nih? Apa sih asbabun nuzul atau penyebab turunnya surah Al-Imran ayat 159 ini? Yuk simak kisahnya. Pada sekitar tahun 2 Hijriah, terjadilah perang antara kaum Quraisy dan kaum muslimin yang dinamakan Perang Badar. Dan pada saat itu, perang ini dimenangkan oleh kaum muslimin. Setelah terjadinya Perang Badar, kaum muslimin membawa beberapa tawanan dari kaum Quraisy. Dari masalah tawanan kaum Quraisy tersebut, Rasulullah akhirnya mengadakan musyawarah dengan 2 sahabatnya, yaitu Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Abu Bakar memberi pendapat bahwa tawanan sebaiknya dikembalikan ke keluarga dan meminta keluarga mereka untuk membayar tebusan. Kata berpendapat, sebaiknya tawanan itu dibunuh, akan tetapi yang membunuh adalah keluarga mereka sendiri. Setelah mendengar pula pendapat tersebut, Rasulullah menjadi sangat bingung atau kesulitan dalam memutuskan. Dan kemudian turunlah surah Ali Imran ayat 159 sebagai dukungan atas pendapat Abu Bakar. Dan setelah turunnya wahyu tersebut, Rasulullah mengambil pendapat Abu Bakar, yaitu mengembalikan tawanan kepada keluarga, dan keluarga mereka harus membayar tebusan. Nah, sekarang kalian sudah paham kan kenapa sih surah Ali Imran ayat 159 ini diturunkan? Selanjutnya kita akan membahas tentang apa sih sikap demokratis itu. Menurut surah Al-Imran ayat 159, demokrasi berasal dari 2 kata, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Demokrasi sendiri memiliki 2 pengertian, yaitu secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa berarti bersifat atau berciri demokrasi, sedangkan secara istilah yaitu sikap mau menerima pendapat orang lain dan tidak merasa benar sendiri atau egois. Setelah mempelajari apa itu sikap demokratis, selanjutnya kita akan membahas tentang beberapa hikmah bersikap demokratis. 1. Melaksanakan perintah Allah untuk bersikap demokratis. 2. Melatih diri untuk bersikap lemah lembut, tidak kasar, tidak berkeras hati, pemaaf, dan memohonkan apapun, yang artinya kita harus berlapang dada dan tidak boleh egois dalam hal apapun. 3. Melatih diri untuk selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Melatih diri untuk selalu menghargai pendapat orang lain. 5. Menguatkan persatuan dan kesatuan.
Setelah mengenal demokrasi, kalian tahu nggak sih bahwa ada istilah dalam Islam yang memiliki makna sama dengan demokrasi? Kita mengenalnya dengan istilah syuro. Syuro juga memiliki dua pengertian, yaitu secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa yaitu menampakkan dan memaparkan sesuatu atau mengambil sesuatu. Sedangkan secara istilah telah diungkapkan oleh beberapa ulama, yaitu dari 1. Ibnu Ali Ar-Rabi Al-Maliki dalam Ahkam Al-Quran. 2. Al-Asyafani dalam kitabnya Al-Mufarradat fi Gharib Al-Quran. 3. Dan pakar fikih kontemporer dalam Asyura fi Zili Nizami Al-Hub Al-Islam. Dan ketiga pendapat tersebut bisa kita simpulkan bahwa syuro, proses memaparkan pendapat yang beraneka ragam dan disertai dengan sisi argumentatif. Diuji oleh para ahli yang cerdas, berakal, sehingga mencetuskan solusi yang tepat dan terbaik untuk diamalkan sehingga tujuan dapat tercapai. Selanjutnya, setelah kalian mengenal tentang pengertian dari demokrasi dan syuro, hal yang harus kita ketahui lagi adalah apa sih persamaan dari demokrasi dan syuro ini? Persamaan pertama, yaitu berisi kebebasan dalam berpendapat, penghormatan atas ide dan gagasan, dan menjunjung kejujuran dan keterbukaan. Dalam demokrasi dan syuro, kita bisa bebas memberikan pendapat. Selain itu, kita juga harus selalu menghormati ide atau gagasan yang telah disampaikan. Dan yang paling penting adalah harus selalu menjunjung kejujuran dan keterbukaan. Karena dengan dua hal tersebut, maka kita bisa mendapat solusi-solusi yang tepat dan terbaik. Persamaan kedua, yaitu menghormati potensi perseorangan, menolak tirani. Tirani memiliki makna yaitu bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh satu orang yang memiliki kekuasaan, sehingga jauh dari kata keadilan. Oleh karena itu, demokrasi dan syuro menolak tirani dikarenakan tidak sesuai dengan prinsip yang dianut. Dan juga, demokrasi dan syuro membuka kesempatan luas bagi seseorang untuk berpartisipasi sesuai kualitas dirinya. Persamaan ketiga, yaitu menempatkan kepentingan masyarakat atau kepentingan orang banyak sebagai prioritas. Yang artinya, dalam demokrasi dan syuro, kita tidak boleh menempatkan kepentingan pribadi di atas kepentingan masyarakat. Hal ini sudah mutlak dan tidak bisa diubah, dikarenakan dengan adanya demokrasi dan syuro, diharapkan bisa membantu masyarakat untuk mendapat solusi terbaik dalam penyelesaian suatu masalah, yaitu contohnya dengan bermusyawarah. Nah, musyawarah sendiri kita ketahui bahwa jika ingin mengambil sebuah keputusan, harus dengan kesepakatan bersama atau mufakat, bukan pribadi. Selanjutnya, di setiap persamaan pasti mengandung perbedaan kan? Di sini kami akan membahas tentang beberapa perbedaan antara demokratis dan syuro. Yang pertama, yaitu terletak pada dasar yang dianut. Demokratis dasarnya dibuat oleh masyarakat atau manusia itu sendiri. Contohnya bisa berupa undang-undang. Nah, jika peraturan dalam perundang-undangan ini ditolak oleh masyarakat, maka peraturan tersebut masih bisa diganti. Sedangkan syuro dasarnya dari Al-Quran dan hadis, yang artinya masyarakat tidak bisa mengubah ataupun membuat sebuah peraturan baru kecuali peraturan tersebut sesuai dengan hukum Islam yang diterangkan dalam Al-Quran. Yang kedua, yaitu sistem demokratis, hanya berusaha untuk merealisasikan berbagai tujuan yang bersifat material demi mengangkat martabat bangsa dari segi ekonomi, politik, dan militer. Sistem ini tidak memperhatikan aspek ruhiyah. Berbeda tentunya dengan sistem syuro. Dia tetap memperhatikan faktor-faktor tersebut tanpa mengenyampingkan aspek ruhiyah diniyah. Bahkan aspek inilah yang menjadi dasar dan tujuan dalam sistem syuro. Dalam sistem syuro, aspek ruhiyah menjadi prioritas tujuan dan kemaslahatan manusia yang terkait dengan dunia mereka ikut beriringan di belakangnya. Dan yang ketiga, syariat Islam telah menggariskan batasan-batasan syar'i yang bersifat tetap dan tidak boleh dilanggar oleh majelis syuro. Berbagai batasan tersebut kekal selama Islam ada.
Adapun demokratis tidak mengenal dan mengakui batasan yang tetap. Justru aturan-aturan yang dibuat dalam sistem demokratis akan senantiasa berevolusi dan menghantarkan pada tercapainya hukum yang mengandung kezaliman menyeluruh yang dibungkus dengan slogan hukum mayoritas.